peserta pelatihan fasilitator daerah 7 jurus BK Hebat dari Kabupaten Subang. Pada kesempatan UJL kali ini, saya akan mengimplementasikan praktik baik saya dengan jurus yang kedua, yaitu kelola emosi. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, hari ini pertemuan hari ini dalam rangka tugas ini implementasi 7 jurus BK Hebat. Nah, sekarang kita akan membahas satu jurus lagi setelah kemarin kalian membahas satu jurus tentang kenali potensi. Sekarang kita akan membahas tentang jurus yang kedua, yaitu tentang kelola emosi. Judul ya. Nah, masuk ke aktivitas yang pertama, Ibu akan membagikan lembar kerja. Berupa lembar kerja. Di sini berisi 6 contoh emosi dasar dan turunannya. Contoh emosi bahagia, sedih, jijik, marah, takut, dan terkejut. Kalian cukup tuliskan saja contoh-contoh dari bahagia itu apa ya. Itu. Nanti Ibu tanya 6 orang mewakili dari teman-teman kalian. Silakan diisi salah satunya saja biar cepat ngerjainnya. Nanti dari kalian lanjutannya. Oke, cukup. Yang pertama, contoh dari emosi dasar dan turunannya dari emosi bahagia. Coba dari ujung sebelah sana, Septi. Oke, bersyukur, semangat, bangga, damai, untung. Oke, kemudian sedih, Nurul. Oke, berduka, kosong, malu. Oke. Jijik, Enak, muak, nggak kenyang. risih, dan bosan. Risih, bosan. Ini risih banget ya. Marah, Ian. Iri, cemburu, tersinggung, dan kesal. Oke, bagus. Takut, Kaisar. Ngeri, gugup, cemas, dan tersisa. Terkejut, Heran, tertipu, dan terpesona. heran, tertipu, dan terpesona. Oke, dari sini aja kalian sudah paham, berarti hebat nih. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep apa itu emosi, kemudian bagaimana cara mengelola emosi dengan baik ya. Sebelumnya kita akan memberikan pengertian mengenai emosi. Pengertian emosi. Emosi itu didefinisikan sebagai perasaan yang muncul dalam diri seseorang manusia sebagai respon dari situasi tertentu. Perasaan ini bisa mempengaruhi pikiran, persepsi, dan perilaku seseorang. Contohnya, saat kamu senang, kamu akan melakukan apa? Kalau senang, senyum ya. Oke, bisa loncat-loncat. Kalau bahagia, Tertawa. oke, hebat, tertawa. Kemudian kalau lagi marah, Cemberut. terus Garam. garam. Matanya Ngotot. contohnya ya, itu adalah cakupan dari emosi. Perasaannya terbawa pengaruh. Nah, yang kedua, contoh-contoh atau jenis-jenis emosi nih, ini nih ya. Seperti yang tadi, ada sukacita atau bahagia, sedih, ada marah, ada takut. Kalau kamu jalan ke kuburan malam-malam, emosi yang muncul apa? Terus kamu respon badannya apa? Akan apa? Lari. Cinta, jijik, kagum, dan kebingungan ya. Kamu sudah merasakan jatuh cinta? Ya. Terus apa itu manusia? Nah, kita lanjut ke konsep pembelajaran sel atau social emotional learning ya, atau yang dinamakan belajar sosial emosional. Nah, di sini ada manfaatnya. Kalau kalian bisa mengelola ini, kan ada manfaat. Sel nih, menurut Elias dan kawan-kawan tahun 1997 dan Elias dan Arnold tahun 2006 mendefinisikan bahwa proses belajar sosial emosional
menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi sosial yang baik, dapat berempati, membuat keputusan yang tepat, dan bertanggung jawab. Nah, ada kolaboratif for academic, social, and emotional learning atau CASEL mengelompokkan komponen pembelajaran sosial emosional menjadi 5. Ya, Ibu sebutkan satu-satu. Yang pertama ada self awareness, sadar diri atau menyadari diri. Contohnya apa? Dia itu mampu mengenali apa yang saya rasakan saat ini, baik itu sedih, marah, bahagia, atau gembira, atau takut. Nah, dia self awareness, mampu kenal apa yang emosi saya saat ini rasakan. Yang kedua, self management atau mengelola diri. Ini mampu dia itu ngatur emosinya, pemikiran dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Saya tahu caranya gimana saya menyenangkan diri saya saat marah, takut, khawatir, dan lain-lain. Kalau saya sedang marah, saya tuh suka tahan nafas, tarik nafas, tahan nafas, tarik nafas, biar si marahnya nggak meledak. Yang ketiga ada responsible decision making. Itu mengambil keputusan yang bertanggung jawab, membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Contohnya, saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri dan orang lain. Yaitu contohnya kalau ada yang ngajakin bolos, kamu mau nggak? Nggak. Tahu kan dampaknya apa? Nah, itu. Segala sesuatu itu mengandung resiko, baik itu resiko baik atau resiko buruk. Kemudian yang keempat, relationship skill, terampil berelasi. Ini si individu atau siswa itu mampu memahami perspektif yang berbeda, termasuk berempati pada kondisi individu dengan latar yang berbeda. Contohnya, saya menjalin pertemanan sehat dengan mereka. Sekarang bahasa anak-anak sekarang mah, ih kamu mah temennya temen toksik deh. Nah, itu tidak sehat berarti pertemanannya. Ya, temen toksik kamu enak nggak punya temen toksik? Enak. Serasa kamu tidak jadi diri sendiri. Kalau sama itu, saya takut gak ditemenin sama orang itu. Jadi saya bahagia saya, tidak suka saya, kamu yang rasakan dengan orang lain kan. Yang kelima, yang terakhir ada social awareness atau peduli akan sosial. Ini mampu menjalin dan mempertahankan hubungan atau relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Contohnya, saya peduli dan bisa belajar dan selaras dengan norma itu aturan ya, sopan santun yang berlaku di lingkungan tempat dia tinggal. Nah, dari sini yang Ibu tanyakan setelah kalian mendapatkan tugas individu, kemudian kalian menyimak materi, apa yang kalian dapatkan dari sini? Manfaat kalian mampu mengelola emosi itu apa? Ibu mau tanya ke Vita deh, apa? Meningkatkan kesejahteraan mental. Oke, meningkatkan kesejahteraan mental. Yang selanjutnya ke Cahaya deh. Mengembangkan keterampilan sosial dan kepemimpinan. Mengembangkan keterampilan sosial dan kepemimpinan. Contohnya bisa menjadi ketua OSIS ya, kayak Rosdiana. Rosdiana ada lagi satu contoh manfaatnya. Menciptakan lingkungan yang positif. Oke, menciptakan lingkungan yang positif. Positif. Nah, dari tugas, kemudian dari materi, kemudian dari manfaatnya. Ya, itulah manfaat dari